tadi ke DPR, apa agendanya? Tadi kami dari Lembaga Peduli Hukum Bengkulu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik salah satu anggota DPRD Kota Bengkulu tentang pernyataannya yang ada di media TikTok Pajar Rakyat atau Pijar Rakyat yang mengatakan saya khususnya melakukan kegiatan politik. Maka kemarin saya udah lakukan klarifikasi terbuka, meminta dia klarifikasi terbuka, tapi dia tidak melakukan itu. Malah dia menggiring opini untuk ini lari daripada fakta yang kita kerjakan di Polda. Maka pada hari ini saya melaporkan dugaan pelanggaran kode etik tersebut, yaitu Didianto SPT MAP, anggota DPRD Kota Bengkulu yang berasal dari Partai PAN. Alhamdulillah laporannya sudah masuk, diterima oleh Wakil Ketua 1, yaitu dengan salah satu anggota BK. Nah, kami minta laporan kami diproses sesuai dengan mekanisme dan proses hukum yang berjalan. Dan kami sangat sayangkan Pak Didianto menyerang kami. Semestinya Pak Didianto selaku anggota DPRD mengawasi satu, penggunaan dana hibah sudah pas atau belum dan apa itu. Kedua, penggunaan dana bansos yang ada di kota, siapa-siapa penerimanya, layak atau tidak, kan begitu. Ketiga, dia mengawal kasus proses PDAM ini sejauh mana dan bagaimana. Ketiga, selanjutnya dia mengawasi proses penerimaan siswa SMP yang telah terjadi kisruh ini. Itu semestinya tugas Pak Didianto, bukan menyerang kami, mengatakan ada kegiatan politik. Jadi sekali lagi kami minta kepada Badan Kehormatan DPRD Kota untuk dapat memproses laporan kami. Ketika sesuai dengan bukti yang ada, maka jangan segan untuk melakukan sanksi. Itu yang kami harapkan. Nah, itu kan sejauh mana kejadian itu kan itu BK yang akan tentukan. Tentu ada tatipnya. Kita tidak menjudge Didianto begini. Tapi apakah benar di tatip itu dia selaku anggota DPRD melakukan tugas-tugasnya, kan begitu. Kalau masalah hukuman kita bukannya tidak kita persoalkan, tapi yang jelas ini diproses sesuai dengan aturan tata tertib anggota DPRD, kan begitu. Apakah layak dia mengatakan selaku anggota DPRD menjas kegiatan di luar konteks sebagai anggota DPRD? Dan kami bersyukur. Kenapa? Pernyataannya itu yang dikeluarkan oleh kuasa hukumnya selaku anggota DPRD. Pas berarti laporan kan. Dan saya apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya saya udah buat tanggapan. Dan itu pun saya sampaikan saya udah masukkan juga salah satu bukti. Dan sekali lagi kami minta kepada Pak Didianto, konsenlah dengan tugas-tugasnya, awasinlah. Dia itu kan bagian daripada tupoksinya itu kan pengawasan. Nah, apakah dia telah mengawas pengguna bansos? Apakah dia telah mengawasi tugas dan fungsinya selaku pengawas tentang dana hibah? Dia udah lakukan pengawasan tentang kisruhnya PPDB. Nah, ini semestinya dia lakukan. Sekarang mana suaranya? Nah, sekali lagi kami minta kepada kehormatan untuk memproses ini sesegera mungkin. Terima kasih. Mereka juga menanggapi terkait sampai cahaya membuka akan ada ancaman. Nah, makanya kita ini kan orang hukum.
harus tahu proses hukumnya. Makanya kita laporkan dulu ke Dewan Kehormatan. Nah, setelah Dewan Kehormatan ini nanti kita baru mau melangkahkan langkah-langkah hukum. Dan tentang dia mengatakan saya ada ancaman fisik, bukan zaman saya yang nantang fisik itu. Makanya saya beri pernyataan pers dan tanggapan terbuka yang mengatakan meluruskan istilah perang terbuka. Perang terbuka itu yang maksud saya, yang kita adalah perang argumentasi hukum secara formal, terbuka. Kita ini kan orang hukum, orang terbuka dan terang-terangan di hadapan hukum, baik jalur legislasi maupun non legislasi, bukan tindakan fisik atau premanisme. Nah, jadi ini harus kita orang hukum ini tidak ada mengatakan premanisme dan apa kepentingan saya mau misalnya melakukan ancaman fisik dengan Didianto. Secara pribadi saya tidak bermasalah gitu. Tidak ada. Jadi itu keliru pandangan daripada kita ini kan kalau bicara hukum narasinya narasi hukum. Saya menerima aduan dari LBHP ya, Lembaga Peduli Bengkulu, Bang Tarmizi Gume dan kawan-kawan. Jadi intinya beliau menyampaikan aduan ke Badan Kehormatan Dewan BK yang terkait dengan adanya pernyataan salah satu anggota DPRD Kota Bengkulu di media ya secara terbuka terkait dengan menyinggung bahwasanya Bang Tarmizi Gume dan kawan-kawan ini terkait dengan proses yang sedang dia lakukan laporan di Polda ini ada muatan politis. Nah, inilah dilaporkan ke KPK DPRD Kota Bengkulu untuk diproses ya. Nanti setelah kami menerima aduan ini nanti akan saya sampaikan ke BK terkait dengan mekanisme tindak lanjut yang akan dilakukan oleh BK. Itu kami serahkan sepenuhnya proses di BK terkait dengan laporan ini, bagaimana penyikapannya sampai dengan nanti mungkin proses sampai adanya keputusan itu kita serahkan sepenuhnya mekanisme berjalan di BK.